Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang baik itu sumber kebaikannya terbebas dari dua ini. Mohon izin Bu ya, kalau ibu anaknya, cucunya, atau kita sendiri ingin baik, rumusnya gampang. Bebaskan dari dua sumber ini. Tidak ada yang ketiga. Di keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, pasti mungkar. Kalau bukan fahsya, pasti mungkar. Apa itu fahsya? Keji. Apa itu keji? Fahsya. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, yang kotor itu fahsya. Awas, hati-hati. Saya ulang ya. Pornografi, porno aksi, LGBT, homo, lesbi, transgender, sejenisnya itu fahsya namanya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, mustahil. Makanya ketika seseorang sholatnya benar, itu pasti akan memberikan perisai pada dirinya dari perbuatan fahsya. Nih Bu ya, gak usah jauh-jauh. Kalau sholat kita benar, ibu lihat gambar di handphone, buka misalnya, ya. Begitu ingin lihat berita, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok. Itu kalau sholat kita benar, dalam hati kita ada yang disebut dengan burhan namanya. Apa namanya? Burhan. Itu ada Ustadz Yusuf Burhan. Burhan. Laula an ra'a burhana rabbi. Burhan. Burhan itu petunjuk Allah. Silang ya. Burhan itu petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Nabi Yusuf pernah diajak berduaan oleh seorang perempuan, istri seorang pembesar, untuk melakukan hubungan yang tidak dibenarkan. Ya, ini dalil tidak dibenarkannya. Awas, perbuatan zina di luar nikah. Hati-hati, di surat Yusuf. Ya, walaqad hammat bihi, ya, wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Perempuan itu mengajak Yusuf untuk berduaan. Perempuan itu telah memiliki suami. Yusuf belum menikah sama sekali, diajak berduaan. Ini dalil jelas dalam Al-Quran tidak diperbolehkannya hubungan seksual di luar pernikahan. Jadi nggak usah bikin disertasi, capek. Ya, udah satu ayat baca selesai. Ini artinya orangnya jarang baca Quran. Balik ke sini. Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah, laula arra'a burhana rabbi. Kalau dia tidak merasakan, melihat burhan, petunjuk di hatinya dari Allah, ini salah, jangan lakukan. Kalau Nabi itu pasti dijaga, maksum. Nabi nggak mungkin berbuat maksiat, dijaga. Kalau kita karena bukan Nabi, dorongan nafsu itu ada, tapi oleh Allah diberikan pancaran di hatinya, supaya mencegah dia berbuat maksiat. Makanya ibu sering dengar suara hati ketika berbuat salah. Kalau nggak percaya begini Bu, tes ya, tes. Masih ada nggak nih? Nanti keluar dari sini, ibu coba pakai sendal orang lain. Ngetes, awas, bukan dilakukan, ngetes. Pakai aja, punya saya, kata Ustaz Adi. Ini cuma cek ya. Lihat sini, ibu pakai, begitu ibu pakai itu, nanti akan ada suara hati dalam benak kita. Itu bukan punya kamu. Pasti itu. Ada snack aja, snack dikasih itu, di samping misalnya, ibu mau ambil aquanya. Ketika itu bukan untuk ibu, hati ibu akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Iya. Selalu begitu. Itu burhan namanya. Nah makanya orang-orang yang sholatnya bagus, itu pasti sinyal burhannya kuat Bu. Nggak percaya silahkan. Semakin banyak sholatnya, semakin tinggi kualitasnya, bahkan jangankan yang fardu, sholat sunnah dia buru, tahajud dia kerjakan, sholat duha dia lakukan, rawatib tidak pernah tinggal, sholat mutlak dia lakukan, semua jenis sholat dia koleksi. Kalau sudah dikerjakan semua ini, demi Allah saya katakan, mustahil dia akan berbuat fahsya, mustahil. Sebaliknya, kalau ada orang masih berbuat fahsya, senang berkata kotor, apalagi berbuat seperti yang tadi, pelaku di pornografi, ada porno aksi, aktif di LGBT, tapi masih kelihatan sholat, itu pasti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang keliru. Karena mustahil sholat itu bersanding dengan perbuatan maksiat, itu mustahil. Jari orang tahiyat tidak akan berbuat maksiat. Makanya misalnya yang menyimpang tadi, ada yang saudara kita sakit misalnya ya, yang homo, yang lesbi, kita doakan supaya sembuh, kita ajak untuk kembali.
Kita doakan, berikan pendidikan supaya balik lagi. Nah, pelajaran supaya dia balik dalam aspek syariat itu, dalam hal tertentu dia nggak boleh kemudian menjadi pelaku. Contoh, imam. Homo nggak boleh jadi imam. Di kalangan orang normal itu nggak boleh. Kenapa? Karena di antara syarat tidak terpenuhi, perilakunya tidak mencerminkan kemudian hasil dari perbuatan sholatnya. Dan ketika dia sholat, otomatis bisa mengganggu jamaah di belakangnya. Allahu Akbar. Bubar. Bubar sholatnya. Jelas ya? Baik. Jadi mustahil Bu, mustahil ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Awas. Saya maksud bukan ibu. Kalau pulang ke rumah ada anak, senang lihat tayangan yang tidak bagus, main-main di lingkungan yang tidak baik, maka coba lihat sholatnya. Yakin saya, kalau enggak dia bolong-bolong, pasti enggak maksimal sholatnya. 2, mungkar. Mungkar perbuatan maksiat yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Jadi kebutuhannya kebutuhan perut dan direncanakan oleh akal. Misal, mencuri, korupsi, mencela, berselisih, berdusta. Awas, itu mungkar. Mencela itu perbuatan mungkar, makanya ada larangan mencela. Quran surah ke-49 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaum, jangan saling mencela. Gibah itu double, perbuatan mungkar dan fahsya. Gibah, Bu. Ya, bahasa kerennya gosip. Ya, makanya maksiat itu jangan dibikin keren, Bu. Jangan merubah kalimat maksiat menjadi kalimat yang halus, sehingga dengan halusnya kalimat itu seakan-akan perbuatan itu boleh. Jangan. Ibu katakan aja begitu. Sekarang kan misalnya Bu ya, maaf ya, mencuri, sekarang kan dimodifikasi kalimatnya. Korupsi, udah aja sebut maling, itu jelas selesai. Kenapa yang ayam disebut maling, yang besar-besar disebut koruptor? Kan jadi kayak keren. Makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas, gayanya kayak mau pergi ke hotel. Bawa koper, bawa apa, rombongan gitu kan. Udah ada sebut maling, udah selesai. Ya. Orang-orang yang menjual diri, laki-lakinya, perempuannya sebut pezina. Ini diperbagus, karena diperbagus seakan-akan jadi boleh. Kupu-kupu malam. Jadi kalimatnya dibikin bagus, karena dibikin bagus itu seakan-akan menjadi boleh. Udah maksiat pun langsung aja dibikin dengan kalimat yang jelas seketika. Kata Allah, la taqrabuz zina, zina. As-sariqu was-sariqatu, maling, pencuri, sebut dengan itu. Sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan, dia akan jauhi. Bapak kamu maling ya? Bukan, koruptor. Karena dibikin bagus. Ya. Ibu kamu kok keluaran malam-malam? Dia kupu-kupu.